Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Guys, alhamdulillah kali ini di channel Sahal Al-Mudhafari spesial guys buat lo semua. Dimana spesialnya? Karena kita kehadiran guru dan pakarnya ruqyah syar'iyyah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Taib, beliau ini adalah Ustadz Ahmad Junaidi LC. Beliau Ketua Asosiasi Ruqyah Syar'iyyah Indonesia. Bahkan ARSI ini di bawah dari LKS, Lembaga Kesehatan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Dari segi legalitas hukum, ARSI sudah terdaftar juga di Kemenkumham. Masya Allah. Ntar kita bicara lebih dalam soal ruqyah dan kesurupan guys ya. Oke Ustadz, Assalamualaikum. Sapa teman-teman dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Marhaban wa ahlan wa sahlan di channelnya Sahal Al-Mudhafari. Alhamdulillah. Ustadz, kita ngobrol Ustadz, langsung nih Ustadz. Ini kita bicara tentang ruqyah dan kesurupan. Baik. Nih, terkait kita tahu Ustadz Ahmad Junaidi ini termasuk yang cukup lama di Indonesia dalam ruqyahnya ya. Apalagi dulu beliau aktif di majalah Gaib Ustadz. Oke, kita sampaikan tentang bagaimana ruqyah ke teman-teman. Baik. Jadi kalau bicara masalah gaib, majalah gaib, saya itu bidannya. Waktu kelahirannya itu saya yang nungguin. Oh gitu. Subhanallah. Jadi kenapa dulu ada majalah gaib kan? Tagline-nya itu kan majalah gaib itu mengimani yang gaib sesuai dengan syariat. Karena kebanyakan gaib di Indonesia itu tidak sesuai dengan syariat. Orang yang percaya tentang gaib dikaitkan dengan masalah tuyul atau kegaibkan yang mistik gitu loh, yang tidak berdasarkan dengan syariat. Dari situ kemudian ada ruqyah syar'iyyah. Jadi dikaitkan ruqyah syar'iyyah itu, kenapa ada ruqyah syar'iyyah? Karena ruqyah syariah ini bagian daripada keimanan kepada hal yang gaib. Lebih ini lagi berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid tentunya. Jadi sangat penting sekali kita bicara ruqyah, bicara tentang Al-Quran, ya, tentang hadis-hadis Rasulullah. Tidak melulu bicara tentang pengobatan. Nah, jadi banyak persepsi orang kalau ruqyah itu nanti ada kesurupan. Kesurupan, kemudian ada orang yang buka aib dan segala macam. Itu hanya salah satu efeknya saja. Guys, tadi dengar ya, ruqyah itu pada umumnya orang identiknya kesurupan. Makan Syekh Wahid Abdul Salam Bali pernah bilang kesurupan itu ada 4, ada kuli, ada juz'i, ada daim, ada taif. Nah, Ustaz, gimana Ustaz? Menurut antum soal kesurupan ini kan masyarakat kadang terus ketika dia macam-macam pandangan dalam segi syar'inya gimana? Baik. Kalau masalah perbedaan ya, dari dulu selalu akan ada perbedaan. Al-haq dan batil itu juga selalu ada. Yang nanti di dalam satu agama pun nanti ada khilafiyah ya. Termasuk dalam masalah kesurupan. Dari zaman dulu antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah juga beda. Nah, orang Mu'tazilah ini nggak percaya adanya kesurupan. Nah, dalilnya orang-orang Ahlus Sunnah atau para ulama ya, Ahlus Sunnah itu di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang pemakan riba itu. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nah, di antara penafsiran para ulama di situ bahwa orang-orang yang memakan harta riba nanti bangun dari ini mahsyar nanti atau dari kuburnya pada waktu mahsyar, dia itu jalannya seperti orang kesurupan. Artinya nggak sadar, gontek kayak mau jatuh gitu ya, nggak sadar lah gitu. Jadi kesurupan itu ya memang kalau kita ambil dalil dari Al-Quran, ini dalilnya bahwa mas itu adalah asara, jin ya, atau setan dari kalangan jin ini masuk dalam tubuh manusia dan mempengaruhi kesadarannya.
Dalam hadis juga ya, yang sudah terkenal, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan Ada dia. setan dari golongan jin ya, karena ada setan juga dari manusia. Dari manusia. Betul. Jinnati wan nas. Iya. Jadi setan dari golongan jin ini bisa berjalan-jalan dalam tubuh manusia melalui majrad dam, aliran darah. Ini para ulama sepakat begitu. Jadi kalau dikatakan tadi ada yang kuli, kesurupan yang tidak sadar. Artinya dia itu betul-betul bergerak ngomong tapi lupa, nggak tahu apa yang diomongkan. Seperti orang pingsan lah gitu ya. Jadi kesadarannya betul-betul dikuasai oleh jin. Dan ini di dalam dunia ruqyah kita tidak asing banyak ya. Ada yang sebagian mungkin cuman dia ngoceh-ngoceh tapi tidak bisa mengendalikan. Jadi otaknya ini telinganya dengar, otaknya tahu siapa-siapa, matanya tapi mulutnya bicara sembarang. Ngoceh sembarang. Iya, ngoceh gitu. Kemudian juga ada yang panjang ya, ada yang taim tadi, atau yang sebentar saja. Jadi kalau kita di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu suatu yang kita percaya adanya. Tetapi ya kita dalam dunia ruqyah kadang-kadang mengetahui juga ada yang pura-pura kesurupan juga ada. Nah, ini harus kita hati-hati juga. Jadi peruqyah harus tahu ini yang benar murni, ada yang tidak. Kadang-kadang kita suka kerjain gitu. Dan contohnya nih, peruqyah baru datang, belum apa-apa sudah ngoceh-ngoceh macam-macam. Belum tentu dia kesurupan. Caranya bagaimana? Kita ada dialog dulu, ngobrol dulu, ya jangan langsung bicarakan tentang kesurupan. Bahkan kadang-kadang kita nggak baca Quran dia kesurupan. Nah, ini bikinan nih. Buat-buat, pura-pura kesurupan. Ada yang begitu emang. Ada, tapi memang kesurupan itu ada dalam keimanan kita. Ya paling tidak ketika kita mengakui kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus mengikuti ulama yang ini. Bahwasanya kesurupan itu ada. Iya. Gitu ya, Masya Allah. Bahkan di surah Fussilat, Iya. wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Itu juga bisa dijadikan dalil kan? Iya. Ketika jin yang kafir, manusia yang kafir dibacakan Quran, jangan dengerin Quran ini walghaw fi, dan dia terus akan membuat hiruk pikuk di dalamnya. Iya. La'allakum taghlibun. Jadi gambaran kesurupan sebenarnya yang disampaikan sama guru kita ini luar biasa guys. Kita harus yakini bahwasanya kesurupan itu memang ada. Bahkan yang dijelaskan juga bahwasanya kalau udah dalam kondisi kesurupan, ngomong apapun dia nggak bisa. Ya nggak bisa ngontrol. Nggak bisa ngontrol. Iya, itu yang memang sudah kuli. Jadi 100% lah. Maaf ini dikaitkan lagi bahwa kenapa kita ini bagian daripada keimanan. Kesurupan jin ini kan juga kita harus percaya dengan adanya jin. Oke. Karena ada sebagian orang nggak percaya adanya jin, karena nggak kelihatan kan. Betul. Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis dijelaskan. Dan ini bagian juga iman pada yang gaib. Ada perbedaan ya, keimanan pada yang gaib ini. Ada gaib yang mutlak, seperti Allah Subhanahu Wa Taala, ya sifat-sifatnya dan seterusnya kita mutlak, itu kita nggak akan bisa menjangkaunya. Tapi kalau kaitannya dengan masalah malaikat, jin, ini kan dijelaskan oleh Rasulullah. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api ya. Kemudian antara sisi malaikat, jin, manusia ini ada kesamaan-kesamaan dan ada perbedaan. Misalnya jin dengan manusia memiliki kebutuhan biologis, makan, minum ya, tempat tinggal dan seterusnya, termasuk suami istri ya, biologis gitu ya. Kemudian jin dengan malaikat juga punya kesamaan. Misalnya sama-sama gaibnya, nggak kelihatan. Tapi malaikat tidak memiliki kebutuhan biologis. Tapi malaikat nggak pernah merasuk dalam tubuh manusia. Dan jin bisa merasuk. Jadi kaitannya kesurupan ini masih terkait ke atasnya ini. Pertanyaannya, percaya nggak adanya jin kan gitu? Oke. Kalau percaya adanya jin, di antara kebisaan, di antara kemungkinan jin itu bisa masuk dalam tubuh manusia. Jangankan dalam tubuh. Maaf nih, kalau kita bicara sesuatu yang dikeramatkan atau azimat ya. Misalnya jin itu bisa masuk dalam batu.
batu cincin, baja untuk buat senjata misalnya, apapun bentuknya ya, jenisnya itu bisa. Ulama itu ada yang mengatakan, mencontohkan, jadi ibaratnya jin itu seperti air itu di batu itu kalau netes bisa meresap gitu. Seperti itulah kira-kira gitu. Jadi poinnya sebenarnya harus kalau kita mau paham tentang kesurupan, yakin itu ada kesurupan atau enggak, ya percaya dulu akan adanya jin kan gitu. Itu bagian dari kepercayaan iman kepada gaib. Kalau posisinya nggak percaya akan adanya jin, terus bicara tentang panjang lebar soal kesurupan juga nggak akan masuk. Ya nggak nyambung. Guys, paham guys ya? Insyaallah ini penjelasan yang sebenarnya singkat, padat, tapi pembelajaran bagi kita bersama bahwasanya kesurupan itu ada. Nah, adanya kesurupan ini dari faktor di mana ada jin yang bisa merasuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Ustaz, ini jazakallah khairan. Ini penjelasan antum menohok sekali bagi kita bersama. Buat teman-teman yang masih ragu kan, kayak tadi ada antum bilang kaum Mu'tazilah umumnya orang-orang liberal yang apa sih pura-pura itu segala macam. Insyaallah ini buat pembelajaran kita bersama. Semoga kita doakan beliau selalu diberkahi usianya. Semoga dalam lindungan Allah SWT, dan insyaallah para pemirsa juga. ARSI, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, ini akan terus mendunia insyaallah. Amin. Ya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia insyaallah. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Baik, barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.